Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di penghujung Ramadan ini kita masih mengkaji kitab Kasyful Gummah, menyingkap tabir kegalauan. Masih di bab yang keempat, hadis ke-32, menjadi hamba istimewa berkat suka membantu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, innalillahi min khalqihi wujuhan khalaqahum lihawaijin nas. Innalillahi, sesungguhnya Allah, min khalqihi, memiliki beberapa makhluk terkemuka. Wujuhan khalaqahum lihawaijin nas, yang beliau ciptakan guna memenuhi hajat kebutuhan manusia. Mudah-mudahan termasuk kita semua orang-orang yang Allah jadikan manusia-manusia yang terkemuka dengan segala kedermawanannya dan kebaikannya. Allah jadikan kita orang yang melimpah hartanya dan kita senang berbagi untuk sesama. Allah jadikan kita orang yang berilmu dan kita senang memberikan pemahaman, keilmuan yang baik kepada orang lain. Allah jadikan kita sehat jiwa dan raga supaya kita bisa menolong tetangga kita, saudara-saudara kita sesama muslim dengan tenaga kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah mempunyai makhluknya yang terkemuka, yang memang Allah sengaja ciptakan guna memenuhi kebutuhan manusia. Yarghabuna fil akhirati, mereka amat mencintai akhirat. Orang-orang ini adalah orang-orang yang senang dengan akhirat. Wa ya'uddunal juda matjaran, dan mempergunakan kedermawanannya sebagai ladang perniagaan akhirat. Sengaja kita membuat kebaikan sebagai ladang, nanti kita panen kebaikan di akhirat. Wallahu yuhibbu makarimal akhlak, dan Allah mencintai budi pekerti yang luhur. Rawahu Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana Rasulullah SAW diturunkan ke muka bumi ini adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak yang selama nabi-nabi sebelumnya memang sudah ada, tetapi disempurnakan lagi oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW di dalam Al-Quran, beliau dipuji oleh Allah bukan karena ketampanannya, bukan karena kewibawaannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena yang lain-lainnya, tetapi Allah memuji Rasulullah SAW dengan satu pujian yang luar biasa karena akhlaknya beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah mempunyai akhlak yang sangat luar biasa, azim. Maka oleh karena itu kita sebagai umatnya Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kita harus selalu memperbaiki akhlak kebaikan kita. Ketika secara fikih kita sudah melakukan segala ibadah-ibadah yang disyariatkan, secara tauhid kita sudah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kita dengan segala ilmu-ilmunya. Maka yang paling penting lagi, yang ketiga adalah akhlak. Bagaimana kita menjaga akhlak. Akhlak yang baik akan menjadikan segala perbuatan kita menjadi baik. Hati yang baik akan menjadikan seluruh anggota tubuh kita yang lain pun menjadi baik. Maka oleh karena itu, kita jadikan hadis ini motivasi
bagi orang-orang yang selalu memenuhi kebutuhan sesama manusia, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang cinta akhirat. Segala amal-amal kebaikan kita, mau itu amaliyah ukhrawi maupun duniawi, kalau diniati dengan ikhlas mencari ridha Allah, niat di ibadah, itu akan menjadi nilai akhirat. Tetapi ketika ibadah yang kita lakukan adalah ibadah akhirat, contohnya sholat, tetapi niat kita hanya untuk riya dan sombong, maka bernilai dunia. Dan harus diketahui, ada 4 hal yang diambil paksa. Ini yang harus kita ketahui. Ada 4 hal yang diambil paksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari manusia. Dan ini yang harus diwaspadai. Kalau kita tidak mampu menjadi orang-orang yang banyak tabungannya nanti di akhirat, tabungan kebaikannya, maka kita harus waspada dengan 4 hal yang Allah ambil paksa dari manusia. Yang pertama, malaikat akan mengambil ruh nyawa kita secara paksa. Nggak bisa ditawar-tawar, nggak bisa diperpanjang, nggak bisa lagi ada istilahnya disogok malaikat Israel supaya matinya jangan sekarang besok aja besok nggak bisa disogok. Beda dengan dunia. Malaikat Israel ketika sudah tahu ajal kita hari ini jam sekian, maka terjadilah. Oleh karena itu, ketika malaikat Israel mengambil nyawa kita, ruh kita, itu akan diambil secara paksa. Sebagaimana kita tahu, kita hidup di dunia ini dengan segala problematikanya. Kadang-kadang lebih banyak orang-orang yang hubud dunia, lebih mencintai dunia daripada akhirat. Dia tidak sadar bahwa maut selalu mengintainya. Semakin lama kita hidup di dunia, sebetulnya bukan bertambah lama kita di dunia, tetapi hakikatnya adalah waktu kita di dunia akan semakin sedikit lagi. Oleh karena itu, kita harus waspada bahwa Allah secara paksa akan mengambil ruh kita. Kita kadang-kadang lebih senang memperkaya diri, jasad kita perkaya, jasad kita perbaiki, wajah kita glowing, pakaian kita branded dan mahal. Tetapi kita lupa kalau ruh kita belum kita perbaiki. Karena apa? Yang diminta pertanggungjawaban nanti adalah ruh kita. Yang mana ruh kita ini akan Allah cabut nyawanya secara paksa. Yang kedua, cacing-cacing, belatung-belatung yang nanti akan memakan tubuh kita ketika kita dikubur. Itu pun akan memakan tubuh kita secara paksa. Masya Allah. Apapun yang kita makan di dunia ini, kadang-kadang lupa apakah ini halal ataupun haram. Kita bangga dengan kecantikan kita bangga dengan kegantengan dan ketampanan kita bangga dengan jabatan kita. Tidak ada apa-apanya ketika kita sudah dikubur nanti. Cacing akan memaksa memakan tubuh kita. Ulat-ulat, belatung-belatung akan memaksa memakan tubuh kita. Alhamdulillah. Dan kita pun harus ingat, yang ketiga yang Allah paksa adalah ahli waris. Ahli waris akan mengambil harta kita, ya, secara paksa. Kita punya anak, kita punya menantu. Kadang-kadang kita belum mati juga, mereka sudah ribut gara-gara warisan. Ketika kita mati, sudah. Warisan kita, harta yang selama ini kita tumpuk, kita tabung, harta kita di bank, uang kita, semuanya akan diambil hak kita itu oleh ahli waris kita. Sawah, kebun, rumah yang tingkat, termasuk
istri ataupun suami kita. Ketika kita meninggal, nah, itu akan menjadi milik orang lain secara paksa. Tidak bisa kita tawar-tawar. Harta kita akan dimanfaatkan oleh anak dan keturunan kita, oleh ahli warisnya. Begitupun yang keempat, yang akan diambil paksa oleh Allah, yaitu adalah musuh akan mengambil pahala-pahala ibadah kita ketika kita mempunyai musuh dan mengambilnya secara paksa. Ini gara-gara kita beda pilihan kepala desa, gara-gara kita beda pilihan partai, gara-gara kita beda pilihan pemikiran, golongan, kebiasaan, adat istiadat, agama, ataupun negara kita yang berbeda, akhirnya kita saling memusuh. Kita mempunyai musuh, kita saling memusuhi. Inilah yang dilarang oleh agama. Kenapa? Karena ketika kita mempunyai musuh, satu saja musuh tetangga kita, kita akan susah hidup di dunia. Apalagi nanti di akhirat, tetangga kita yang kita musuhi, yang kita gibahi, yang kita anggap dia adalah musuh kita, akan menggerogoti setiap amal kebaikan kita di dunia. Nanti di akhirat kita akan jadi orang yang sangat rugi, karena mereka akan mengambil pahala-pahala kebaikan kita, pahala umroh, pahala haji, pahala sholat, pahala puasa, karena kita menghina mereka, karena kita menggunjing, gibah kepada mereka, memfitnah mereka. Maka mereka nanti yang kita fitnah, yang kita gibah akan kaget. Kok saya punya pahala umroh? Kok saya punya pahala haji? Oh, ternyata ada satu orang yang sudah pernah umroh, pernah haji, menggunjing dia. Maka pahalanya akan dipindahkan kepada orang yang difitnahnya, orang yang digunjingnya. Dan ketika kita menjadi orang yang difitnah, kita jangan sakit hati, balik memfitnah dia, jangan. Ketika kita diolok-olok, kita dihina oleh orang lain, kita jangan balas menghina. Biarkan saja. Yang busuk itu akan jatuh. Segala yang busuk itu akan jatuh. Buah yang busuk pun akan jatuh. Dan tidak ada orang yang akan meliriknya. Begitupun ketika kita mempunyai musuh, itu seperti buah yang sudah busuk. Dia akan jatuh sendiri tanpa harus kita jatuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita semua memperbanyak tabungan-tabungan kebaikan. Kita termasuk orang-orang yang cinta kepada akhirat, dan Allah mencintai budi pekerti yang baik, yang luhur, yang kita lakukan, yang mudah-mudahan segala yang kita lakukan, apalagi di bulan Ramadan ini, menjadi amal kebaikan, yang amal kebaikan ini akan tetap utuh tanpa digerogoti, ya, diambil paksa oleh musuh-musuh kita, diambil paksa oleh malaikat nyawa kita, diambil paksa harta oleh ahli waris kita, begitupun ambil paksa jasad kita oleh cacing-cacing nanti di alam kubur. Kita harus waspada dengan itu semua. Mudah-mudahan amal kebaikan yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini adalah amal-amal yang diridhoi oleh Allah, dan Allah cinta kepada kita. Kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita berdoa kepada Allah dan dijadikan orang-orang yang syahidun fid dunya wa syahidun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Walakum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.